Hendaknya ia menambahkan keterangan bahwa masa inkubasi itu paling tidak 3 atau 4 hari. Bisa saja beralasan mereka tidak dapat mengontrol dan mengendalikan interpretasi seperti apa atau sudut pandang mana yang digunakan oleh para pembaca untuk memahami berita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Spotlight Dialektika. Dalam video kali ini, saya akan membedah sebuah berita yang sempat membuat resah warganet. Pasalnya, berita tersebut menyebutkan bahwa ada satu keluarga yang positif corona usai mengikuti sholat id berjamaah di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Barat. Dan benarkah berita tersebut melanggar Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Cyber? Mari kita bahas lebih lanjut. Video ini dibuat untuk tujuan pembelajaran. Apapun yang saya sampaikan dalam video ini merupakan opini pribadi saya yang harus diverifikasi lebih lanjut, dan saya akan membedah aturan mana saja yang kira-kira dilanggar dalam pembuatan berita tersebut, baik menurut Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, apakah itu Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Pemberitaan Cyber. Kemudian dalam pasal 8 disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kulit, dan bahwa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jisme. Ya, setelah kita amati kembali isi berita tersebut, lagi-lagi saya pribadi tidak menemukan ada satu unsur pun dalam pasal ini yang hadir dalam pemberitaan tersebut. Karena ya seperti prasangka, yaitu tidak bisa dikatakan prasangka karena yang dinamakan prasangka adalah perkiraan pribadi, pikiran pribadi yang mengira sesuatu. Sedangkan wartawan dalam berita ini dia hanya menyampaikan informasi yang dia terima, kemudian dia verifikasi kepada wali kota. Begitu juga dengan diskriminasi, ya, menurut saya tidak ada dalam berita tersebut. Berikut juga poin-poin yang lainnya dalam pasal ini. Kemudian dalam pasal 10 disebutkan bahwa wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru. Nah, ini saya pikir juga ya tidak kita dapati ya dalam berita ini. Pisau analisa berikutnya yang akan kita gunakan untuk membedah berita tersebut adalah Pedoman Pemberitaan Cyber. Dalam Pedoman Pemberitaan Media Cyber menyebutkan tentang verifikasi dan keberimbangan berita, yang isinya adalah sebagai berikut. Poin A, pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Poin B, berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Poin C, ini adalah poin pengecualian. Ketentuan dalam butir A di atas dikecualikan dengan syarat berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Nah, ini kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui media udara, sehingga informasi apapun berkaitan dengan COVID-19 itu bersifat mendesak. Apalagi kalau memang sebenarnya niat dari wartawan ini ingin segera memberikan informasi agar supaya masyarakat yang sholat di tempatnya sama itu dapat segera memeriksakan dirinya dan atau meningkatkan daya tahan tubuh agar supaya tidak terpapar COVID-19. Kemudian angka kedua dari poin C, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten. Ya, kita lihat di sini yang menjadi sumber berita dalam materi berita ini adalah Wali Kota Bekasi, yaitu Bapak Rahmat Effendi, atau saya lihat tadi panggilan akrabnya Bapak Pepen. Ini Bapak Pepen ini Wali Kota Bekasi ya, bukan Pepen Om atau temanmu, bukan. Wali Kota Bekasi. Nah, jadi wartawan memilih Wali Kota Bekasi mungkin karena menurut dia
beliau, Bapak Wali Kota, adalah orang yang kredibel dan kompeten untuk dimintai verifikasi, untuk dimintai keterangan terkait berita ini. Nah, cuma di sini menurut saya sebenarnya ada pihak-pihak lain yang lebih kredibel dan kompeten dalam hal ini, yang dapat dimintai keterangan, yang dapat dimintai verifikasi. Misalnya dokter yang mengeluarkan hasil uji lab, atau bagian anggota tim medis yang menjemput satu keluarga tersebut pada Senin malamnya dengan menggunakan pakaian lengkap APD, alat pelindung diri, atau mungkin kepala rumah sakit tempat mereka diisolasi. Ya, itu menurut saya ya mungkin ya lagi-lagi apakah mungkin wartawan ini punya akses yang cukup mudah untuk segera meminta verifikasi terhadap wali kota? Saya kurang paham ya. Nah, kemudian angka ketiga dari poin C ini, subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancara. Nah, ini ya. Jadi seperti kita ketahui, yang menjadi subjek berita dalam materi berita tersebut itu adalah orang yang positif COVID-19, sehingga ia tentunya sedang mengalami isolasi di suatu tempat yang telah dipilih oleh tenaga medis, sehingga upaya untuk melakukan verifikasi secara langsung terhadap subjek berita tersebut sepertinya memang ya tidak mungkin. Ini yang menjadi alasan bagi wartawan sehingga dia meminta verifikasi kepada Bapak Wali Kota. Kemudian angka 4, media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu yang secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Coba kita baca lagi berita tersebut. Apakah Anda mendapati adanya keterangan tambahan dalam tanda kurung dicetak dengan huruf miring yang menyatakan bahwa berita ini masih memerlukan verifikasi? Sepanjang yang saya dapat lihat, tidak ada ya. Ini saya nggak paham. Apakah ada usul lupa dan lain sebagainya? Ya, saya pikir selama tidak ada satu pihak pun yang mempermasalahkan, sepertinya tidak apa-apa. Lain hal jika misalnya Anda mempermasalahkan hal ini, kemudian menggunakan hak jawab, kemudian mungkin melaporkan wartawan atau redaktur, ya itu ada di tangan Anda. Yang jelas di sini saya lihat memang tidak ada keterangan verifikasi tersebut. Kemudian poin B, setelah memuat berita sesuai dengan butir C, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran dalam kurung update dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. Untuk poin D ini memang tadi kita dapati di dalam berita. Jadi sebelum ada link tambahan, di atas tadi ada tulisan update dalam tanda kurung, kemudian ada tulisan dalam cetak miring. Kalimat dalam materi update itu tadi berbunyi, PP menjelaskan lebih lanjut soal sekeluarga yang tertular corona ini. Dia menyatakan mereka tidak tertular saat sholat Id, melainkan sebelum sholat Id. Kemudian ada link di bawahnya. Penjelasan lengkap Wali Kota Bekasi bisa disimak di bawah ini. Lalu ada link untuk menuju ke halaman berita klarifikasi. Jadi di sini kita lihat ya, dalam berita ini wartawan atau redaktur itu telah melaksanakan poin dalam huruf D tersebut. Mereka menyertakan berita pemutakhiran atau update tadi. Ya, tentu saja ini adalah hal yang bagus, menunjukkan profesionalitas mereka. Oke, kemudian pisau analisa yang ketiga yang akan kita gunakan untuk membedah berita ini
adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 5 dari undang-undang ini pada ayat 1 menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kalau kita interpretasikan pasal ini secara bebas, ya tentu kita akan berpendapat bahwa berita ini menyerempet isi pasal ini karena sesuatu yang diberitakan itu berkaitan dengan hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri secara berjamaah. Sehingga ya kalau memang dikait-kaitkan ya memang menyerempet dengan norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Nah, sekarang agama mana yang tidak tersinggung ketika tempat ibadahnya dinyatakan sebagai sarang penyakit misalnya? Ya ini saya ambil contoh ekstrim ya. Saya tidak mengatakan bahwa wartawan atau redaktur pada berita tersebut ingin menyatakan bahwa masjid merupakan sarang penyakit, tidak. Jadi saya ambil contoh ekstrim saja. Nah, sehingga kemudian contoh ini untuk menjelaskan pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang tentang Pers ini. Ya kalau kita kait-kaitkan ya sedikit menyerempet lah. Tapi lagi-lagi ya setelah kita bahas satu persatu tadi dari segi penulisan dan bahasa, memang tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa masjid menjadi tempat utama penyebaran virus corona. Tidak ada. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. Jadi disebutkan di situ salah satunya adalah mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Nah, apakah wartawan dalam berita tersebut mencoba mengembangkan pendapat umum? Tidak, dia hanya menceritakan informasi yang dia dapat sesuai fakta, kemudian dia verifikasikan berita tersebut kepada wali kota, Pak Pepen tadi ya, Pepen wali kota ini. Jadi seandainya misalnya di situ wartawan menyebutkan, dia menjelaskan lebih lanjut misalnya, ada kemungkinan keluarga yang positif COVID-19 itu sempat menyebarkan COVID-19 di lingkungan masjid maupun RT karena secara ilmiah begini. Nah, jadi ada di situ sifatnya penjelasan tersebut berdasarkan wawasan pribadi dari wartawan tersebut, misalnya wawasan yang dia miliki tentang masa inkubasi, wawasan yang dia miliki tentang media penyebaran dari virus COVID-19. Adapun dalam berita ini kita tidak dapati hal-hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa wartawan tersebut hanya menyampaikan informasi yang dia terima dari orang lain. Coba kita bandingkan dengan pemberitaan media lain ya. Nah, ketika saya searching di Google tentang berita sekeluarga yang positif corona ini, saya dapati satu link berita yang lainnya. Beritanya dikeluarkan oleh Kompas TV, berita online Kompas TV dengan headline "Satu keluarga di Bekasi positif corona, sempat ikuti sholat Idul Fitri di masjid." Dari sini kita bisa langsung menebak ya. Dari headline-nya saja di situ sudah dijelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas bahwa ada satu keluarga di Bekasi yang dinyatakan positif corona, yang diketahui positif corona, dan sebelumnya sempat ikut sholat Idul Fitri di masjid. Dia tidak secara langsung menggiring opini bahwa apakah dia terpapar karena mengikuti sholat di masjid, karena di situ disebutkan kata sempat. Kita ambil satu contoh. Sebelum Budi sakit perut dan akhirnya pergi ke kamar mandi, dia sempat makan pop mie, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita mendapatkan informasi dasar bahwa Budi sakit perut
dan dia pergi ke kamar mandi. Ya mungkin untuk buang air besar, buang air kecil, atau mungkin mandi. Ada banyak kemungkinan kenapa dia ke kamar mandi. Bisa saja dia ke kamar mandi karena ingin mandi, atau mungkin sekedar membersihkan hidung dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita lihat kalimat yang lainnya. Di situ disebutkan kata-kata sakit perut. Nah, sehingga kemudian kita langsung berpikiran, kita langsung berangan-angan, langsung muncul ilustrasi atau gambaran dalam benak kita bahwa apakah Budi ke kamar mandi karena sakit perut, sehingga dalam gambaran kita dia ke kamar mandi untuk buang air besar. Nah, kemudian ada informasi tambahan lagi setelah itu yang menyebutkan bahwa Budi sempat makan pop mie. Tapi tentunya kita tidak langsung berpikiran bahwa Budi sakit perut akibat makan pop mie, sebab disitu hanya disebutkan kata sempat. Jadi bisa jadi sebelumnya dia mungkin berendam di air dingin sehingga masuk angin dan sakit perut, atau dia sempat main tanah misalnya, kemudian ada termakan bakteri di situ, baru kemudian dia makan pop mie, ya. Jadi di sini tidak seberapa menggembarkan karena berita dalam Kompas TV ini headline-nya menggunakan kalimat seperti itu. Berbeda dengan materi berita yang ada di laman berita Detik News, isi berita pada laman berita Kompas TV tersebut menerangkan kronologi kejadian secara jelas dan lugas. Ya, mungkin karena berita ini keluar pada hari Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2020, tepatnya pukul 8:45 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya sudah selang waktu 1 hari sejak berita yang pertama kali ditayangkan oleh Detik News keluar, yaitu pada hari sebelumnya, tanggal 26 Mei, pada hari Selasa, jam 11 siang. Berikut isi berita versi Kompas TV. Saya bacakan. Sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit, keluarga ini sempat mengikuti sholat Idul Fitri di masjid dekat tempat tinggalnya. Setelah diketahui positif corona, satu keluarga ini kemudian dijemput oleh tim medis untuk isolasi. Dan ini adalah video amatir saat tim kesehatan yang menggunakan APD atau alat pelindung diri lengkap menjemput satu keluarga yang positif COVID-19 pada Senin malam. Satu keluarga ini sempat mengikuti sholat Idul Fitri di salah satu masjid. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, membenarkan penyebutan warganya yang positif COVID-19. Rahmat menjelaskan kasus positif keluarga ini berawal dari sang ibu yang terlebih dahulu positif, kemudian ketiga anaknya. Kini satu keluarga itu tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Hasbullah sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kalimat yang digunakan begitu jelas, sehingga saya pun sama sekali tidak berpikir bahwa keluarga tersebut positif corona gara-gara mengikuti sholat Id. Sehingga pesan yang disampaikan pun lurus, bahwa wartawan mungkin memang ingin memberikan informasi tentang adanya satu keluarga yang positif corona yang sempat mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Muhajirin dekat tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat yang merasa sempat sholat di masjid yang sama dapat berhati-hati dan memeriksakan diri atau berupaya meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kita baca dari berita tersebut, penuturan Wali Kota Bekasi pun di situ sangat jelas, ya, disampaikan dengan sangat jelas bahwa Pak Pepen Wali Kota membenarkan perihal penjemputan warganya yang positif COVID-19, bukan membenarkan bahwa ada warga yang positif corona akibat mengikuti sholat Id. Sampai sini saya kira sudah cukup jelas, ya. Kita sudah mendapatkan gambaran jelas, bahkan kita sudah dapat membuat suatu kesimpulan bahwa penggunaan headline pada berita versi Detik News itu bisa diduga digunakan untuk meningkatkan hit pembaca. Jadi ini adalah, ya, strategi marketingnya, strategi pemasarannya. Namun permainan kata yang digunakan dalam headline tersebut secara redaksional sama sekali tidak menyalahi aturan. Karena headline sekeluarga positif corona usai sholat Id, Wali Kota membenarkan memang dapat diinterpretasikan bahwa sekeluarga diketahui positif corona usai sholat Id karena hasil tes baru keluar pada hari Senin.
dan mereka melakukan sholat id di hari Minggu pada hari Ahad. Dan tentunya wartawan atau redaktur bisa saja beralasan mereka tidak dapat mengontrol dan mengendalikan interpretasi seperti apa atau sudut pandang mana yang digunakan oleh para pembaca untuk memahami berita tersebut, baik itu secara bagian per bagian ataupun secara menyeluruh. Namun menurut saya masih ada satu catatan penting yang bisa saja merubah segalanya, yaitu redaktur yang bertugas melakukan editing terhadap berita ini atau mungkin wartawannya itu tidak menuliskan pada bagian akhir berita bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pemberitaan Cyber. Dan saya pribadi jujur belum mengetahui apa dampaknya, apa akibat hukumnya jika Pedoman Pemberitaan Cyber tersebut tidak dilakukan oleh wartawan atau media pers. Ya tentu saja kalau kita kembali kepada Pedoman Pemberitaan Cyber tadi, harusnya dicantumkan di situ keterangan bahwa berita ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, karena ya seperti yang disebutkan tadi pada poin C, bahwa subjek berita belum dapat dikonfirmasi. Seperti disebutkan tadi pada poin A, segala berita yang akan ditanyakan harus melalui verifikasi. Overall, secara umum, berita tersebut tidak menyalahi satu aturan apapun, ya, apalagi KUHP, karena ya kita sama-sama paham bahwa dunia pers itu secara lex spesialis tunduk pada undang-undang pers. Sedikit lagi saya tambahkan bahwa wartawan sebagai profesi itu memiliki kompetensi dasar dan standar okupansi profesi. Mestinya wartawan sudah memiliki wawasan dasar bahwa siapapun tidak mungkin positif corona dalam satu hari, sehingga menurut saya harusnya menurut penafsiran pada pasal 3.c Kode Etik Jurnalistik, ia berhak menyampaikan interpretasi pribadi atau opini interpretatif. Kemudian dengan landasan itu, wartawan memberikan informasi kepada pembaca bahwa tidak ada kemungkinan keluarga tersebut terjangkit corona akibat mengikuti sholat id yang pelaksanaannya baru 1 hari sebelum keluarga tersebut dijemput tim medis dengan APD. Hal yang sama juga berlaku bagi redaktur berita tersebut. Jadi seandainya wartawan tersebut punya itikat baik untuk tidak menimbulkan kegaduhan, ya saya paham bahwa dia bisa saja beralasan bahwa dia tidak pernah menyangka opini publik akan berkembang sejauh ini. Tapi sebenarnya ya mungkin lain kali lah, di saat saya pribadi sebagai orang awam, hendaknya ia menambahkan keterangan bahwa masa inkubasi itu paling tidak 3 atau 4 hari, sehingga tidak mungkin si keluarga tersebut terpapar COVID-19 akibat mengikuti sholat id 1 hari sebelumnya. Dan seandainya hal tersebut dilakukan, tentu opini yang berkembang di publik tidak akan sejauh ini. Tapi lagi-lagi ya kita sangat mengapresiasi kepada wartawan yang berjuang di garis depan juga untuk terus memberitakan informasi-informasi terkini yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi kita tetap apresiasi dan berterima kasih banyak kepada beliau-beliau ini, sehingga tidak berlebihan jika kita justru berterima kasih dan menghargai berita yang telah disampaikan oleh wartawan tersebut. Dan satu poin lagi, wartawan maupun redaktur harusnya mencantumkan keterangan dengan tanda dalam kurung dan cetak miring bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi, karena yang menjadi sumber berita utama bukan subjek berita, berdasarkan Pedoman Pemberitaan Cyber tentang verifikasi dan keberimbangan berita poin C. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan silahkan tuliskan komentar Anda tentang hal ini di kolom komentar di bawah, dan saya akan sangat menghargai dan mengapresiasi komentar-komentar Anda, dan saya akan menanggapinya. Semoga Anda tidak bosan berkunjung ke channel YouTube saya, dan sampai berjumpa kembali dalam pembahasan dan konten berikutnya. Salam.